Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Arnold dengan NIM 220 450 10 13 dari kelas PTE 01 angkatan 2020. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat dalam proses pembelajaran dengan mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dia Vitalongka STMPD. Langsung saja. Yang pertama, guru. Guru merupakan pelaku utama dalam pembelajaran. Tanpa adanya seorang guru, pembelajaran tidak akan dapat berjalan. Sehingga dalam hal ini, guru menjadi salah satu komponen yang terpenting. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila seorang guru mampu melakukan pembelajaran dengan baik dan efektif. Dan seorang guru dapat melakukan rekayasa atau dimanipulasi komponen lain agar menjadi bervariasi. Sementara dalam melakukan rekayasa pembelajaran, seorang guru harus berdasar pada kurikulum yang berlaku. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata guna mencapai tujuan belajar. Peserta didik pun merupakan komponen penting dalam pembelajaran karena adanya peserta didik yang akan belajaran membuat pembelajaran akan menjadi interaktif antara guru dan peserta didik tersebut. 3. Tujuan. Tujuan dalam pembelajaran merupakan komponen yang terpenting, karena dengan adanya tujuan tersebut, pembelajaran akan lebih terprogram agar dapat tercapai. Tujuan juga menjadi dasar yang dijadikan landasan untuk menentukan strategi, materi, media, dan evaluasi pembelajaran. Dalam strategi pembelajaran, penentuan tujuan merupakan komponen yang pertama kali harus dipilih oleh seorang guru, karena tujuan pembelajaran menjadi target yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 4. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tersebut, bahan pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran. Artinya, sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Ada dua persoalan dalam penguasaan bahasa bahan pelajaran, yakni penguasaan bahan pelajaran pokok dan bahan pelajaran pelengkap. Kelima, kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. 6. Metode. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh pemilihan metode yang baik dan benar sesuai dengan kondisi. Keadaan peserta didik tidak akan mungkin seorang guru dapat melakukan pembelajaran tanpa adanya metode yang digunakan. 7. Alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, alat memiliki fungsi sebagai pelengkap. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat verbal, meliputi suruhan, perintah, larangan, dan lain-lain. Dan yang kedua, yaitu alat nonverbal, meliputi global, peta, papan tulis, slide, dan lain-lain.
8. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat atau rujukan sebagai di mana bahan pembelajaran bisa diperoleh. Sumber belajar dapat diperoleh dari masyarakat, lingkungan, dan budaya. 9. Evaluasi. Evaluasi yaitu komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi dalam pembelajaran berfungsi sebagai umpan balik sejauh mana siswa yang telah dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu salah satunya dapat dengan menggunakan tanya jawab kepada siswa atau juga memberi soal terkait materi yang telah diajarkan. Selain itu, evaluasi juga sebagai umpan balik untuk perbaikan strategi yang telah diterapkan. 10. Situasi atau lingkungan. Lingkungan yang kaitannya dengan proses pembelajaran yaitu situasi dan keadaan fisik, misalnya iklim sekolah, letak sekolah, dan lain-lain. Dan hubungan antara sesama teman, misalnya dengan teman dan orang lain. Itulah tadi komponen-komponen yang terdapat dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.